tekan subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sulit untuk mendapatkan pengakuan secara publis. Gunung Padang itu 2010 saya ikut seminarnya di Bogor dengan arkeolog dunia 2010 dan dinyatakan 23.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau di peta arkeolog dia ada di kiri ya. Paling kiri itu artinya sudah tidak ada yang lebih tua lagi dari artefak yang ditemukan oleh arkeolog. Babilonia, Mesopotamia, apapun yang disebutkan oleh para ahli, ada yang paling tua itu. Tapi kok cuma saya yang tahu dan arkeolog itu, kenapa tidak terpublish? Nah, inilah yang sedikit saya ingin sentuh. Kenapa kebanggaan itu cuma ada di kita, tapi belum pernah ada pengakuan. Sampai saat ini masih 7 keanehan dunia dan tidak ada gunung Padang di situ. Padahal yang 7 ini juga di bawah yang gunung Padang tadi. Salah satu contoh saja. Apalagi kalau barusan dipaparkan sudah ada artefak reliefnya, sudah ada gambarnya gitu. Jadi teman-teman semua nanti kalau satu saat boleh mengcopy film yang Mbak Ii kalau sudah dipublish nanti si Song Borobudur. Kalau pergi ke luar negeri kita udah nggak usah bicara gitu, tinggal disetel aja tanpa kita bicara, biarkan aja Borobudur yang bicara. Saya tidak pernah mengklaim musik itu dari Indonesia atau Indonesia itu pusat peradaban. Biar yang mengklaimnya Borobudur, karena catatan itu tidak pernah ada di daerah lain. Saya diskusi lama dengan Mbak Ii, mencari alat-alat musik yang tadi sudah digambarkan itu bukan ngambil dari Google. Mbak Ii langsung ke Meksiko, langsung ke India, betul tidak alat itu masih ada. Alatnya ada semua, tapi yang membuktikan bahwa alat itu pernah dimainkan oleh peradaban mereka zaman dulu ada. Artinya pernah tidak tertulis di dalam harcanya, di lontarnya nggak ada, tulisannya adanya di Borobudur. Itu silahkan teman-teman yang menyimpulkan bahwa sebetulnya yang tadi itu dari Indonesia nyebar keluar atau dari luar mereka pada ke sini, atau hubnya itu kenapa Indonesia. Nah ini yang mau saya sedikit sentuh. Profesor Dr. Stephen Oppenheimer dari Oxford, ya, beliau Harvard, pernah menyatakan dengan lewat bukunya Eden in the East namanya, bahkan dia tegas menyebutkan bahwa surga itu di timur. Dia dokter DNA. Dia menyatakan bahwa seluruh DNA dunia itu dari sini. Dengan kajiannya 32 tahun. Nah, pertanyaannya setebal buku ini ya, sampai bacanya juga bahasa Inggris begitu. Dengan mudah bahwa yang disebut siklus atau konsep kebudayaan itu akan ada apabila ada kesuburan, ada kehidupan. Jadi kebudayaan itu akan ada apabila ada yang menjalankannya, ada orangnya. Kehidupan juga akan ada apabila ada kesuburan. Artinya manusia ada yang disebut kebutuhan sekunder, perlu makan. Dan kesuburan itu akan ada apabila, jawabannya cuma satu, apabila ada gunung berapi. Dan biologi menyatakan 70% gunung berapi itu adanya di kita yang disebut Thermophaile. Jadi sudah tidak perlu dibuktikan lagi dengan buku yang sepekal ini. Ya. Lalu kemudian dari mana klaim itu muncul? Kan? Apakah dengan membaca bukunya Stephen Hawking tentang teori Big Bang-nya? Tidak, saya bilang saya punya sebuah naskah yang disebut Carita Bathara Guru, kan? Film murah gitu ya. Itu juga kalau kita kaji tentang proses penciptaan, terjadinya sebuah gunung, sebutlah gunung, itu karena ada sinergi matahari dengan magma bumi. Mereka membutuhkan kelebihan energi dan membuat satu bentukan. Kalau manusia kelebihan energi itu akan jadi jerawat ya. Kalau bumi ya jadilah gunung berapi. 70% saya ulangi lagi ada di Indonesia. Yang kedua, pada saat bumi ini menjauh dari matahari, maka ada bulan melintas. Lalu kita mengenal yang disebut dengan waktu. Kalau kata naskah katanya Bathara Kala gitu ya, Dewi Numa dikawin Bathara Kala gitu. Apa yang disebut waktu?
Dalam hitungan astrologi kita mengenal 24 jam itu yang disebut waktu. Ada siang, ada malam. Saya hanya ingin menanyakan saja sebetulnya negara mana selain Indonesia yang 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau teman-teman pernah ke Eropa misalnya atau ke Timur Tengah, contohnya lagi ada bulan puasa tuh ya. 2 tahun lalu saya di Milan, itu teman saya yang puasa dari jam 4 pagi gitu. Semoga Anda kuat, saya bilang. Emang unawan celakaan gitu ya. Pada saat udah mau jam 6 maghrib itu masih terang. Jam 7 masih terang. 8, 9, jam 10 masih kayak begini terang. Jam 11 baru kayak maghrib. Dia ini udah lulus. Artinya kalau kita melihat titik waktu mengenai matahari, ya sejauh sangat berbeda. Maka beruntunglah kita, seingat saya itu di Indonesia jam 6 pagi terang, jam 6 sore terang. Sampai saat ini masih begitu. Jadi cukup dengan itu untuk mengklaim bahwa kita adalah pusatnya atau pusir, kata orang pusatnya bumi. Pusatnya bumi itu tentunya dulunya ada sebuah gunung yang sangat tinggi, kurang lebih gitu. Kalau ada sebuah gunung pasti ada kehidupan, kalau ada kehidupan pasti ada kebudayaan. Kalau tadi Mbak ingin menggambarkan dengan segala macam artefaknya lewat Borobudur, jadi guru kesenian semua. Kita lihat ada beberapa alat di situ yang memakai dawai. Hebatnya mereka sudah mengenal ada yang ada fretnya kita, ada yang fretless. Kalau ada fret, ada dawai, ada chord, ada notasi. Ada 17 jenis. 17 jenis. 17 jenis dawai. 17 jenis dawai. Lalu membuat sebuah komposisi yang sangat harmoni, yang kurang lebih mungkin seperti yang barusan dimainkan. Artinya orang-orangnya itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makanya dia bisa membuat sebuah karya yang harmoni. Kalau yang tadi itu yang main-mainnya masih didatangi dari kolektor gitu ya, masih punya utang kredit, nggak akan mungkin bisa sebuah harmoni itu terjadi. Ya, seorang seniman kan begitu ya, dia harus sudah selesai dulu. Artinya ini sebut saja sebuah klaim bahwa memang apa yang disebut peradaban itu sudah sangat terjadi dan sangat tinggi di Indonesia. Itu memang sudah, karena artefaknya ada, buktinya ada. Tapi kalau kita konfirmasi sekarang, saat ini, kok tidak sehebat dulu, kurang lebih gitu. Lalu kita menyebutnya itu mah peninggalan. Ada juga yang menyebut itu mah pemujaan. Ada juga yang menyebutkan itu mah makam dan lainnya. Kebanggaannya saja sudah hilang. Pertanyaannya apa yang sudah berubah? Ini sulit kita jawab, apalagi pada saat di sebuah forum diskusi yang sebutannya serius gitu ya. Pada saat ada sebuah statement dari seorang pemimpin, kita harus kembali ke jati diri bangsa. Ada pertanyaan, ada apa? Kalau kita kembali, itu ada back azimut yang disebut back azimut. Kembalinya kemana Pak? Ke 1945 kali. Kalau ke 1945, kesepakatannya itu di konferensi meja bundar nomor 1 saja, Javas Bank kembali menjadi bank sentral di Indonesia. Berarti kita harus menjadi negara kapitalis paling hebat Pak. Bukan begitu katanya. Ya habis kembali kemana? Kenapa? Karena tidak ada kepedulian sedikit pun tentang sejarah. Sejarah kita hanya menjadi domain dan sebuah romantisme. Padahal sejarah itu adalah nilai atau value yang tidak bisa diangkat menurut CI tadi, seperti halnya dengan produk seni. Seni bisa diangkat? Tidak bisa. Karena kaitannya dengan rasa. Yang ada paling harmoni and harmoni, jadi estetis dan tidak estetis, itu aja. Bukan benar salah atau jelek atau tidak. Nah, kembali saya di sini hanya sharing, bukan berarti mengajarkan tadi menurut kata Mbak Iin tadi. Tapi yang lebih penting mengenal tentang identitas diri sehingga kita membanggakan diri kita di luar dimanapun.
itu sudah ada sebuah kepercayaan diri yang diyakini oleh kita, bukan katanya. Jadi kalau kebetulan juga kembali lagi di Jawa Barat ada namanya Mama Mei Kartawinata, dia bilang begini, segala sesuatu yang diceritakan orang itu namanya dangiang atau dongeng. Apapun yang ceritanya mau profesor doktor ya, mau siapa, mau ulama ya, mau si Budi Dalton ini, itu dongeng. Tapi segala macam yang pernah dilakukan mau diceritakan boleh, tidak pun tidak apa, itu namanya ilmu. Makanya ilmu itu jangan kata orang, apalagi katanya harus kata saya atau cekain, kata Sundaya. Ilmu melatih batu ngomong sejenak belum cekain. Artinya kita sudah melakukan yang baru ngomong. Misalnya ada orang ini, saya karena ini minuman keras misalnya, kamu nggak boleh minum minuman keras. Terus si muridnya nanya lagi, Bapak pernah minum nggak? Belum. Berarti saya jadi ilmu, belum jadi ilmu buat dia. Itu hanya meneruskan pesan bijak, kebaikan, tapi belum jadi ilmu dari jadi buat dia. Beda lagi, kamu jangan minum minuman keras. Kenapa? Tadi tahu nggak ini tadi itu tinggi misalnya. Saya jatuh dari malam. Dia mengajarkan sesuatu yang dia sudah melakukannya, baik ataupun buruk. Itu bedanya. Artinya segala sesuatu yang apalagi ada gambarnya, bentuknya, artefaknya, itu pasti sudah pernah dilakukan. Bukan leluhur ini sedang ngawang-ngawang. Wah, kurang lebih ada alat musik gambarnya begini, kayak kita mengimajinasikan sesuatu untuk memvisualkan sesuatu lewat kertas. Saya pikir tidak begitu. Yang disebut kembali lagi, ada sebuah cerita yang disebut Ramayana atau ajaran para rama yang adanya di Borobudur. Kalau kita kembali kepada teks budaya yang tadi Mbak Ini bilang, apakah benar budaya itu asli bahasa Indonesia, bahasa leluhur kita? Maka harus ada artefaknya. Selama ini sih, selama saya menggali di situ, saya belum menemukan kata yang lain. Kata budaya saya belum menemukan. Yang saya temukan budayana. Kalau budayana itu terdiri dari dua kata. Buddha itu pekerti atau perilaku, yana itu ajaran. Maka budayana artinya ajaran berperilaku. Berperilaku di dalam apa? Produknya tadi disebutkan banyak. Berperilaku di dalam teknologi, berperilaku di dalam ekonomi, di dalam apapun dengan perilaku yang tanda kutip baik. Makanya kalau kata orang kita, pantesan aja dia waktu itu sudah meninggalkan budaya. Nah, katanya kata orang Sunda, nah di sini bukan kepemilikan, tapi yana di sini adalah ajaran. Kembali lagi seperti tadi, Ramayana ajaran para rama, Hinayana, Tantrayana, Mahayana, Sundayana, Surayana dan lain, dan banyak sekali ajaran-ajaran yang lain yang kita menganggap itu sekarang sudah menjadi sebuah mitos. Padahal kita mengenal di dalam pola keilmuan zaman sekarang ada keren katanya kalau kita ngomong tentang semantik, hermeneutik, personifikasi, apalagi non-negatif. Ini akademisi tahu, kalau saya akademistik soalnya. Ya, gelarnya juga dokter humoris tahu saja. Nah, kan leluhur kita hebat, ini kok bisa itu gimana ya? Sebenarnya saya pernah menanyakan itu juga kepada diri saya. Kok saya memikirkan seperti itu ya? Tidak pernah saya menggali apa yang pernah dilakukan leluhur saya. Yang ada kita hanya membanggakan saja tentang leluhur, tapi kita melakukannya saja tidak bisa. Pada saat di sebuah forum teknologi saat ini ada yang disebut melihat jarak jauh atau menonton jarak jauh. Itu teknologi, namanya television. Kita berbicara jarak jauh dengan kabel ataupun tidak, mendengarkan, disebut telepon. Terus pada saat saya presentasi tentang telepati, wah Budi jangan yang klinik itu. Saya bingung kok. Padahal tidak ada yang bisa mempraktekkan telepati
apabila dia tidak didukung oleh kondisi tubuh dengan alamnya. Ini teknologinya saintisnya orang Rusia ya, bukan main-main, bukan saya. Saya dikasih teknologi ini dari orang Rusia mengenai telepati. Hanya Anda dan bangsa Anda yang bisa melakukan ini. Mengenai telepati. Apa? Saya kasih contoh kalau di kampung saya di Jawa Barat menanam nasi itu pakai seeng katanya. Seeng itu dadang terbuat dari tembaga. Seperti ada ya depannya. Seperti kita tahu, tembaga itu adalah produk mineral. Tidak mungkin ada tembaga kalau tidak ada gunung berapi. Tidak mungkin ada batu-batuan seperti ini kalau tidak ada gunung berapi. Jadi kalau katanya batu yang terbaik itu sebutlah Zamrud. Yang asli itu kan dari Rusia. Mending tanya lagi, di Rusia ada gunung berapi? Enggak. Jangan kita terus didoktrin, dipaksa untuk percaya terhadap sebuah stigma yang ditempel terus di sini sampai saat ini. Gunung berapinya aja nggak ada, masa ada batu alinya gitu. Sehingga logika itu kita diruntuhkan dari itu. Padahal semua pola keilmuan yang kita punya itu semuanya sangat logis. Bisa dijelaskan? Bisa. Kan masalahnya cuma dua ya, kalau bisa dijelaskan disebut logis, tidak bisa dijelaskan disebut magis atau magic. Logik dan magic cuma dua ya. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Karena tidak memahami metodologi leluhur tadi. Kalau tadi Mbak ini bilang mengenai Pancaliki dengan 5 titian ilmunya atau Pancasuriga, itu pisau bedah analisa sebetulnya. Tapi kita memahaminya hanya sebuah mitos kan, titik. Apakah sudah ada yang berubah pola pikir kita itu? Padahal sampai sekarang mulai untuk menyadarkannya belum mampu dan bisa. Ya artinya begini, sebuah keilmuan teleportasi gitu ya, memindahkan sesuatu lewat sebuah medium yang tidak terlihat oleh dirinya. Lalu kita menyebutnya itu ilmu hitam. Pada saat kita ngobrol tentang WhatsApp atau SMS, kalau itu teknologi kan. Padahal dia lewat medium yang sama. Bedanya itu pakai alat. Kalau leluhur kita nggak pakai alat, pakai dirinya aja. Kurang lebih. Cuman kenapa kok jadi kita terdogma bahwa itu adalah ilmu hitam? Sebentar, yang namanya ilmu itu bagaimana kita mengaplikasikannya? Seorang profesor doktor pada saat dia kerjaannya bikin proposal untuk menyedot APBN itu juga ilmu hitam, saya bilang. Mau anak, mau barang, mau apa ada maknanya. Saya mau nanya, batik artinya? Itu 3 guru besar tidak menjawab itu karena memang tidak dikaji. Bukan bodoh ya, bukan. Tapi kembali yang substansi kadang-kadang di rumah. Satu saya bilang, di Indonesia Sabang sampai Merauke ada satu budaya, kita punya satu bahasa yang sama. Untuk menyatakan sesuatu yang kecil itu biasanya diakhiri dengan tik. Mau benda, mau lembut, cantik, jentik, mantik, letik, titik, titik, dan lain-lain. Silakan cari katanya di kamus. Itu pasti secara visualnya kecil atau halus. Di dalam sastra genre atau bahasa universalnya orang Indonesia, hana, caraka, dan lain-lain, untuk menyampaikan sesuatu lewat emosi tadi ada suaranya, itu disebut bah. Ini saya lagi ngeluarin bah. Hana, caraka, dan tasawala padayanya marga bah itu ini. Jadi kalau batik itu menyampaikan sesuatu secara halus. Makanya tidak aneh kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya masih diajarkan batik itu ditaruh, lalu gurunya mengajarkan apa yang diajarkan dari gambar yang dipakai. Karena ada pesan-pesan penting di sini. Batik menyampaikan sesuatu secara halus. Lalu di dalam pola keilmuan bahasanya ada yang disebut pulang bahasa untuk menyembunyikan sesuatu itu agar lebih nempel. Ada yang disebut pulang bahasa dalam kodifikasi sandi zaman sekarang juga masih dipakai. Contoh, ada sebuah produk namanya BlackBerry, namanya Samsung, namanya apapun, tapi
tidak pernah nempel di kepala kita. Yang nempel sampai saat ini tetap aja Nokia. Karena Nokia itu memakai pola keilmuan itu. Nokia itu kalau kita balikan itu ikon. Ikon itu apa? Nokia. Nah, ini adalah sebuah konsep keilmuan. Tuhan misalnya. Pada saat Tuhan kita ucapkan, tidak berarti Tuhan. Tinggal kita menentukan endingnya mau dihan atau gitu. Tuhan tuh berarti hantu, kebalikannya. Tuhan. Itu sebuah pola keilmuan. Termasuk pemetaan di keilmuan Tordesillas, ini perjanjian Tordesillas tentang Malaka dengan Malukunya atau disebut Keros, dipakai sampai saat ini. Orang sudah menyebut hiang itu dengan ain yang ada di dalam diri, dipakai. Lalu kalau kita ngomong dengan batik, ada yang paling hebat, suka disebut sebagai batik larang atau batik larangan. Sementara kita tidak pernah tahu apa yang disebut larang. Kata orang Jawa Tengah, pikir harganya larang, mahal, atau ada harganya, atau ada martabatnya, atau disucikan. Dilarang, disucikan tidak boleh. Makanya Pulau Jawa dulu disebut Nusa Larang, pulau yang sangat suci, sakral. Lalu ini batik larang, suci. Dia hanya dipakai setahun sekali, panjangnya 9 meter dengan corak kayu. Lalu apa batiknya? Batiknya itu memakai pola pulang basah. Batik itu kalau pakai pulang basah disebut kitab. Larang itu suci. Jadi kalau batik larang itu kitab suci. Makanya ditaruh dipakai kain putih, disucikan. Nggak ada yang dipakai tiap hari. Kenapa? Karena dia bisa dibaca dengan simbol-simbol bagi yang paham. Mudah-mudahan penggalian ini, trigger-trigger yang saya sampaikan ini bisa digali lagi lewat budayanya teman-teman masing-masing di daerahnya masing-masing. Saya yakin banyak kualifikasi yang masih ditinggalkan untuk membangkitkan budaya bangsa kita ini. Sementara segitu dulu, nanti kita lanjut.